Herwan, boleh tidak kalau kita mengusulkan kepada pemerintah atau Menteri Pendidikan itu buka saja sekolah di pasar-pasar? Buka saja sekolah di pasar-pasar? Iya, buka Maksudnya saja apa itu? sekolah di pasar-pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, ketemu lagi di Obrolan Rakyat bersama saya Melian Sorry, sebuah obrolan yang membahas isu-isu terkini. Juga kita coba hadir untuk kemudian berbagi pengetahuan dengan masyarakat. Nah, alhamdulillah kali ini saya cukup senang karena saya kehadiran seorang tokoh pemuda, terutama dari pelosok Seluma ya, dari pelosok Seluma. Pelosok Kabupaten Seluma. Pelosok Bengkulu. Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, Indonesia. Bang Herwan Saleh. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah diundang, Melian. Siap. Nama lengkap dan gelarnya Herwan Saleh SIP MAP. Tempat tanggal lahir beliau di Tebet Gunung, Semidang Alas, 23 September 1983. Tidak jauh selisih usia kita. Tidak jauh ya. Kemudian beliau sekarang tinggal di Jalan 2 Jalur Tais, Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma. Nah, pendidikan beliau di SD Datar Aman Tebet Gunung, SMPN 2 Pajar Bulan, SMA Muhammadiyah dan SMA Sin Karolus, kemudian juga di Universitas Bengkulu S1 dan S2 sarjana bidang ilmu pemerintahan administrasi publik. Lini internasional juga di komparatif studi pada manajemen rumah sakit internasional Malaka, Malaysia, dan manajemen Al-Falah Moscow, Singapura. Beberapa tokoh itu juga menyuarakan agar kemudian sekolah dibuka kembali seperti biasa, tapi kemudian tentu memperhatikan protokol kesehatan di COVID-19 ini. Nah, saya ingin bertanya dengan Bang Herwan Saleh sebagai tokoh Bung pemuda. Melian. Bung Melian boleh juga. Sebagai tokoh pemuda Seluma. Dari pelosok Kabupaten Seluma. Dari pelosok Kabupaten Seluma juga menggawangi berdirinya sekolah di Kabupaten Seluma sebagai penggerak pendidikan juga di Kabupaten Seluma. Seperti apa sebetulnya gambaran hati masyarakat terkait dengan kondisi belajar secara daring ini? Silakan Bang Herwan Saleh. Terima kasih Bung Melian Sorry. Saya ini tersanjung diundang Bung Melian Sorry dalam channel YouTube-nya Melian Sorry. Dan di acara Obrolan Rakyat. Obrolan Rakyat. Jadi begini, kita di pelosok kita itu di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Betul ya. Di bagian ke arah selatan Pulau Sumatera, ke arah barat atau barat daya dari Provinsi Lampung. Jadi dia di arah timur atau arah ke tenggara itu kota Bengkulu, di situ tempat Kabupaten Seluma. Betul. Tentang belajar daring. Belajar daring ya. Belajar daring dalam jaringan itu online lah. Ya, daring itu dalam ya. Masyarakat di pelosok kita temui berbagai desa, dari desa ke desa, kampung ke kampung itu. Begini, kalau muridnya sebagian suka, senang-senang aja. Senang-senang aja ya. Karena ada anekdotnya begini, mata pelajaran yang paling disukai itu jam kosong. Jam kosong. Nah, ini mereka menganggap jam kosong, tapi sebagian kecil. Sementara masyarakat, rakyat, para orang tua itu sangat mengeluhkan. Wali murid terutama ya. Wali murid. Sampai-sampai begini. Tidak sedikit Bang Herwan, boleh tidak kalau kita mengusulkan kepada pemerintah atau Menteri Pendidikan itu buka saja sekolah di pasar-pasar. Buka saja sekolah di pasar-pasar. Iya, buka Maksudnya saja apa itu? sekolah di pasar-pasar. Pasar modern, pasar rakyat, pasar kalangan yang di kampung-kampung itu, atau di mal-mal. Lantas saya kan mendengar itu saya kira candaan saja. Lantas ternyata itu serius. Suara-suara masyarakat itu begitu. Buka sajalah, usulkan kepada Menteri Pendidikan, kepada para gubernur, pada para bupati wali kota dan kepala dinas pendidikan, itu sekolah di pasar. Ada apa, Pak? Ada apa? Ketika saya tanyakan seperti itu. Karena begini, gitu. Tidak ada pasar di kampung-kampung ini yang ditutup sejak mulainya pandemi corona. Kalau di kampung kan nyebutnya corona. Corona ya. Iya, corona.
Ya kalau kota mungkin orang nyebutnya COVID-19. COVID-19 atau COVID-19. Ya. Nah, kalau di kampung itu orang menyebutnya corona, mungkin gampang menyebutnya. Kenapa Pak begitu Pak kita mau mengusulkan seperti itu? Ya sekolah ditutup, Ya. pasar tidak. Apakah corona itu di sekolah? Lantas apakah corona itu takut dengan pasar? Ya jadi ketika kita merespon suara-suara dari masyarakat seperti itu, para orang tua seperti itu, artinya ini adalah fakta, kenyataan yang dihadapi oleh masyarakat. Mereka melihat pasar, pasar-pasar dibuka, lalu mega mall apa dan sebagainya, mega mall yang besar dan sebagainya itu tetap buka kan? Iya. Tapi sekolah sampai hari ini, itu hari ini masih tutup. Ya. Saya tidak tahu kalau di tempat lain, di kota lain, atau di pelosok Indonesia lain, atau di pelosok penjuru dunia lain. Kalau prediksi saya hampir sama kondisinya. Ya. Tapi pasar tetap ramai. Tapi saya nggak tahu juga. Tadi malam dikirim teman ke WA video kegiatan normal di kota Wuhan, Cina, Tiongkok. Tapi tidak tahu itu jelas atau tidak. Kan? Kita mesti memastikan kebenaran video itu. Jadi begini Bang Melian, sorry. Jadi itu tadi bentuk kemarahan, sindiran kepada pemerintah. Itu kegalauan dan suara dari rakyat kecil di kampung-kampung. Yang sebetulnya maksudnya adalah kalau memang seandainya sekolah tutup hari ini, ya udah buka aja di pasar, karena kan di pasar rame. Artinya sebetulnya keinginan mereka itu sekolah itu agar kemudian dibuka kembali seperti biasa di tempat sekolah masing-masing dengan memperhatikan protokol kesehatan. Maksud mereka seperti itu kan? Bisa jadi seperti itu maksudnya, dan kalau saya menyimpulkan ya seperti itu. Dan menurut saya juga begini, pemerintah itu mesti menjawab suara masyarakat, rakyatnya itu, memfasilitasi supaya apa yang dikeluhkannya, apa yang disuarakannya itu bisa terjawab. Nah, seperti di pelosok kami di Kabupaten Seluma, Sumatera ini, tadi kita sambung kan, pasar-pasar tidak ada yang tutup, tapi sekolah tidak boleh buka. Belajarnya dari rumah. Daring, ya. Pemerintah jelas melarang, mengimbau untuk maksudnya gini, melarang sekolah dibuka dan mengimbau agar belajar itu daring dari rumah. Betul. Ya. Misalnya di Kabupaten Seluma ini surat Dinas Pendidikan nomor 421 Disdik tahun 2002 ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan, itu jelas meminta semua sekolah untuk muridnya belajar daring dari rumah. Belajar daring dari rumah. Ya. Belum ada satupun sekolah yang buka di pelosok kami, di kampung-kampung kami. Sementara bapak dan ibu wali murid itu lebih galau lagi begini. Ketika daring, tidak seluruh wilayah di pelosok itu punya jaringan internet. Ya, internet kadang-kadang susah ya. Bukan hanya susah, Pak, memang tidak ada. Ada yang beberapa daerah itu tidak ada ya. Tidak ada sama sekali. Ya, betul. Nah, itu salah satu kegalauan juga ya. Iya. Yang lebih galau begini. Anak-anak, adik-adik siswa itu, dia kan tidak ke sekolah. Ya. Dia membawa HP ke spot-spot, titik-titik tertentu yang biasanya tempat tanahnya tinggi itu ada jaringan internet. Jadi mereka berkumpul di situ. Sementara alasan untuk tidak membuka sekolah itu menghindari kerumunan. Silakan dilihat contohnya di sekitar desa di Kecamatan Ulu Talo, di pusat kecamatan Desa Air Keruh. Itu ada spot tempat yang tinggi, tanah yang tinggi, bukit kecil. Itu tempat anak-anak bermain HP, bermain daring. Pamit kepada orang tuanya itu untuk belajar. Tetapi setelah di sana yang belajar ada, Bung Melian. Tapi lebih banyak main akses yang lain. Ya? Akses yang lain, begitu. Belum lagi berkerumun seperti itu. Ya? Iya. Nah, kalau dan itu bukan hanya beberapa belasan orang, puluhan orang. Jadi dengan kondisi seperti itu, Bang Herwan ini mendesak pemerintah agar kemudian membuka kembali sekolah seperti biasa dengan memperhatikan protokol. Harusnya begitu.
dengan perhatikan Tutup dulu pasar kalau mau tutup sekolah. Tutup dulu mal-mal itu kalau mau tutup sekolah. Atau buka sekolah kalau pasar-pasar dan mal-mal itu tetap buka. Itu Kenapa? logikanya ya, betul, Iyalah. betul. Nah, pemerintah harus menyediakan dan memastikan protokol kesehatan di sekolah itu berjalan dengan baik. Ya. Agar virus corona ini COVID-19 ini Bisa itu ditekan ya. bisa dihindari. Dihindari ya, betul. Begini. Kalau kita baca data ini, saya baru baca di tribun.com. Tribun.com ya. Angka kematian akibat virus corona dunia 796.000. Kurang lebih. Orang terinfeksi sedunia ini 22,8 juta orang. Iya. Ini mudah-mudahan nggak salah baca ya di tribun.com. Tanggal hari ini 21 ya hari ini. Hari ini 21 ya. Pokoknya tanggal 21 Agustus 2020. 2020 ya. Terinfeksi 22,8 juta. Yang sudah sembuh 15,5 juta. Yang mati 796.000. Saya cuman baca saja ini, kalau data ini salah ya salahlah apa yang saya katakan kan. Di pelosok kami, di kampung kami Kabupaten Seluma itu, Bung Melian, ada pasien corona, pasien COVID-19 yang dinyatakan positif dan meninggal dunia. Nah, saya ini agak heran ketika dilakukan pemakaman protokol yang menggunakan COVID, protokol COVID ya. Saya melihat di video itu dan foto, ternyata ada keluarga yang ikut mendekat ke area pemakaman itu tanpa APD. Dan sampai hari ini dia sehat-sehat saja. Nah, begitu. Ya. Baik, kita kembali lagi, atau masih ada data yang ingin disampaikan? Jadi gini, kita kembali lagi ke keluhan suara hati dari wali murid. Nah, kenapa sebetulnya beberapa wali murid itu kan mengeluh karena ada sebagian yang memang tidak punya basic untuk kemudian pertama mungkin tidak punya basic pendidikan dalam artian mendidik anak untuk yang secara akademisnya yang bagus. Lalu berikutnya orang tua walaupun punya basic ataupun tidak punya basic, dia mempunyai pekerjaan yang untuk mencari penghidupan sehari untuk keluarga. Sementara di satu sisi dia harus mendampingi anaknya belajar di rumah, harus laporan dan sebagainya kan. Betul. Nah, ini kan juga bagian dari keluhan. Nah, mungkin Bang Herwan Saleh juga melihat ini seperti apa? Kalau saya sendiri kan yang mendampingi anak belajar dari rumah itu lebih banyak istri. Istri saya guru juga. Guru juga ya. Jadi saya lihat anak saya itu walaupun istri saya guru, ketika didampingi oleh ibunya keinginannya untuk belajar itu rendah ya, sangat rendah. Tapi itu bagi saya pahami namanya kondisi darurat, dianggap pemerintah ditetapkan darurat, belajar daring dari rumah ya. Kalau belajar darurat tentu saya harus paham tidak boleh menuntut kualitas namanya barang darurat, seadanya apa adanya. Termasuk juga kondisi guru yang harus mengontrol, juga harus menggunakan kuota dan sebagainya. Sekian banyak murid itu harus juga dikontrol. Nah, Bang Herwan juga sebagai orang yang mendirikan lembaga pendidikan juga melihat itu juga bagian dari kesulitan juga kan? Kalau untuk subsidi kuota kepada guru mungkin sudah tidak persoalan. Kita apresiasi pemerintah karena diberikan ada regulasi boleh menggunakan dana BOS. Artinya sebetulnya hal ini kita apresiasi pemerintah. Beberapa guru pun sebetulnya dia lebih nyaman juga sebetulnya belajar langsung sebetulnya kan. Betul. Apalagi di sekolah swasta kan. Iya, betul. Karena kondisinya harus mengontrol dari jarak jauh, itu luar biasa kan. Baik. Nah, dengan kondisi seperti ini Bang Herwan Saleh, apa yang menjadi evaluasi kepada pemerintah termasuk juga kepada Menteri Pendidikan ya, seorang Nadiem Makarim? Ya, Pak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan kita itu baik dan cerdas menurut saya. Tapi setelah mendengar suara masyarakat dari kampung-kampung, dari desa-desa pelosok
di Sumatera, Bengkulu, Kabupaten Seluma, saya minta, saya memintakan kepada Menteri Pendidikan itu, bukalah sekolah-sekolah di seluruh Indonesia dan pastikan ada fasilitasilah murid-murid dan para guru sekolah-sekolah itu untuk dapat menjalankan protokol kesehatan. Betul. Jangan lagi ditutup sekolah ini, terutama bagi masyarakat di pelosok. Karena masyarakat di pelosok itu, kalau mau tahu Bang Melian, gurunya di orang kampung situ. Ya, betul. Muridnya orang kampung situ. Kepala desanya orang kampung situ. Petugas kesehatannya orang kampung di situ. Jadi mobilisasi orang itu hanya di sekitar kampung itu. Paling tidak, Pak Menteri, paling tidak sekolah di pelosok-pelosok harus segera dibuka, apapun status warna daerah itu, mau merah, kuning, hijau. Karena satu daerah dinyatakan warna oranye, warna merah itu, dia kan tidak seluruh wilayah. Bisa saja misalnya jarak tempat seperti di Kabupaten Seluma ini yang ada warga yang positif COVID-19 kemudian meninggal dunia dan sudah dimakamkan secara protokol kesehatan, protokol COVID-19 itu di sebuah desa. Jauh jaraknya dengan desa yang lain. Jadi memang dalam satu wilayah kabupaten kota dinyatakan statusnya warna apa gitu, tapi tidak seluruhnya begitu. Nah, kalau seandainya Pak Menteri ini tidak membuka, kan, apakah Bang Herwan mendesak Presiden Jokowi untuk mengganti Menteri ini? Harusnya begitu. Harusnya begitu ya. Tapi kan kita ini rakyat jelata, yang berkuasa kan Pak Menteri dan Pak Presiden. Ya kalau Pak Menteri sama Pak Presiden namanya juga berkuasa. Kalau nggak mau buka, yang bicara seperti saya ini ya hilangkan saja. Diserang saja dengan buzzer-buzzernya. Artinya Bang Herwan sebetulnya setuju untuk kalau kemudian melihat kinerja dari Pak Menteri kita ini untuk ganti saja menterinya kalau memang tidak becus mengurusi hal seperti ini, ya? Ya, diganti boleh. Bagus. Tidak diganti boleh orangnya, tapi kebijakannya yang diganti. Karena kalau diganti orangnya, kebijakannya sama ya, percuma juga. Kita minta kebijakannya, siapapun jadi menteri itu nggak soal. Bung Melian jadi menteri nggak apa-apa, saya kebijakannya oke. Iya. Jadi kalaupun berganti menteri, kebijakannya tidak oke, ya sengsara juga. Iya, sengsara juga. Begitu. Ini cerdas sekali, luar biasa. Ya. Baik teman-teman sekalian, sahabat sekalian, obrolan saya sangat menarik dengan Bang Herwan Saleh. Beliau juga senior saya, orang yang cerdas, tentu juga analisanya juga bagus. Terutama hari ini kita ngobrol tentang bagaimana kondisi sekolah di Indonesia, khususnya mungkin beliau berasal dari Seluma, melihat kondisi keluhan dari wali murid dan sebagainya, melihat kondisi pasar. Beliau bersuara. Nah, tentu kita berharap suara ini didengar. Mudah-mudahan yang Bang Herwan Saleh ini nanti Pak Menterinya melihat juga nanti kan. Nah, di akhir pejabat eselon di bawahnya dengar juga nggak apa-apa. Nanti asal disampaikan saja. Pejabat eselonnya dengar, dia share videonya ke Pak Menteri. Iya. Baik, di akhir dialog kita ini ada pesan yang ingin disampaikan Bang Herwan mungkin sebagai penutup. Iya. Kita itu menurut saya ini adalah pandemi dunia. Pandemi dunia ya. COVID-19 yang pastinya tidak boleh kita takut menghadapi pandemi ini, tapi tidak boleh takabur. Protokol kesehatan kita jalankan, tapi aktivitas kegiatan masyarakat tidak boleh ditutup mati. Karena itu banyak efeknya ya. Iya. Baik, terima kasih Bang Herwan. Terima kasih sudah bersedia hadir di obrolan rakyat. Mudah-mudahan bisa mencerdaskan masyarakat yang melihat, dan apapun yang menjadi aspirasi kita bisa didengarkan oleh pemerintah yang hari ini lagi memimpin negeri ini. Saya Melian Sori, sampai jumpa di obrolan rakyat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.